mulai ya. Kita mulai ya. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang kita sampaikan ini dapat kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kemudian kita lanjutkan. Kemarin kan jadi dua, sekarang jadi satu ya. Apanya? Iya. Jadi satu pada kemarin yang satunya belum lama sampainya karena waktunya lebih cepat ya. Awal itu hanya sedikit, yang akhir agak panjang. Sehingga karena mulainya ya seperti hari ini mulainya agak molor, ya maaf. Jadi biar kita ulang yang sedikit ya. Kemarin sudah sampai pengertian, kemudian ruang lingkup dulu ya. Kemarin ya ruang yang sekarang. Ruang lingkup agama Islam. Jadi apa saja yang dibahas di dalam agama Islam. Kalau tujuan kemarin juga ya. Jadi apa tujuan agama Islam itu? Apa? Tujuan agama Islam adalah mengucapkan tentang apa? Keesaan Allah, bahwa mengajarkan bahwa Allah itu adalah apa? Pencipta alam semesta. Allah adalah Islam. Hanya kepada Allah lah manusia menyembah dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan. Selanjutnya adalah ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup agama Islam itu adalah tiga, yaitu yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut hablum minallah. Hubungan manusia dengan sesama manusia atau hablum minannas. Dan yang ketiga hubungan manusia dengan alam sekitar atau dengan makhluk lain. Itu hablum minal. Nah, hubungan manusia dengan Allah itu disebut ibadah. Hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain disebut muamalah. Sekarang kita terangkan satu persatu. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan antara makhluk dengan sang Khalik, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Manusia termasuk makhluk Allah yang paling mulia, paling baik bentuknya, paling sempurna, paling baik bentuknya. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran surat At-Tin ayat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad berarti ayat ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bisa enggak nulis? Dan ditulis dulu. Ya, tulis ini ya.
khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini dasar kalau manusia diciptakan paling sempurna atau paling baik bentuknya, sempurna bentuknya. Di ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Artinya apa? Dan sungguh telah aku ciptakan, kami ciptakan Allah, ya. Manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Jadi manusia itu makhluk Allah yang paling baik bentuknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di samping diciptakan paling baik bentuknya, manusia juga diciptakan paling sempurna. Kesempurnaan manusia dibanding dengan makhluk lain terletak pada akal pikirannya. Dengan akal itulah manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, tahu. Karena ini paling sempurna. Yang kesemuanya itu tidak lain hanya untuk menuju kepada kesempurnaan di hidupnya. Di samping manusia diciptakan Allah paling sempurna, manusia juga diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah fil ard. Apa? Artinya pemimpin yang memimpin, yang mengatur. Khalifah di muka bumi. Jadi alam semesta dan seisinya ini diciptakan Allah untuk siapa? Untuk manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar hidup manusia itu bisa sempurna. Makanya segala kebutuhannya juga dipenuhi oleh Allah. Bayangkan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia sangat banyak. Paling baik bentuknya, paling sempurna diberi akal. Segala kebutuhannya dipenuhi, alam ini diciptakan untuk manusia. Untuk diapakan? Untuk dilestarikan, untuk dijaga, untuk diolah, untuk dimanfaatkan hasilnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar hidup manusia itu bisa sempurna. Segala kebutuhannya dipenuhi. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Coba kalau kita akal tidak diberi akal, coba. Orang yang dalam keadaan bugil, jalan di tengah jalan jika enggak, ya toh, omongannya enggak kontrol. Oleh karena itu orang yang paling cerdas menurut Al-Quran, menurut Rasulullah, menurut Allah adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Jadi akalnya harus mampu mengendalikan nafsu. Itulah yang cerdas, bukan orang yang menyampak. Orang yang bukan. Orang yang mampu mengendalikan nafsu. Akal dengan akal. Jadi tugas manusia sebagai khalifah apa? Mengolah, mengatur, memanfaatkan, melestarikan alam dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping manusia diangkat sebagai khalifah, manusia juga jadi diciptakan di dunia ini tidak sia-sia. Ya, harus beribadah kepada Allah, harus beribadah, harus mengabdi, harus tunduk patuh taat dengan perintah-perintah Allah.
Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna. Allah berfirman, terbaca ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kecuali liya'budun. Ini tadi lakon pelajaran sana surat apa? Atin ayat 4. Kalau ini surat Az-Zariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin. Jin itu juga makhluk Allah. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir, seperti manusia. Nah, yang kafir itu namanya setan. Setan. Iblis itu pimpinannya. Makasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah kepadaku. Intinya apa? Bahwa manusia diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Mengabdi pada Allah, tunduk, patuh, taat dengan perintah-perintah Allah dan taat menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kita harus taat dengan perintah-perintah Allah. Sebagai orang Islam, ya kan? Nah, perintah Allah, larangan Allah itu dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran digunakan sebagai pedoman hidup bagi orang yang agama Islam. Ya, pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Bahasanya Arab. Bahasa kita sehari-hari, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Berarti kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, kita ya tidak akan ngerti. Makanya Al-Quran harus diapakan? Harus dibaca, ya, dipelajari maknanya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukumnya adalah wajib. Jadi tunduk, patuh, taat dengan perintah-perintah Allah dan patuh taat menjauhi larangan Allah. Intinya kita hidup di dunia.
hanya untuk mengerti beribadah kepada Allah. Nah, apa tujuan, apa maksud kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kita kok harus beribadah kepada Allah? Kita harus menyembah kepada Allah. Ini apakah kebutuhan kita atau kebutuhan Allah? Allah sudah nggak butuh dengan kita. Walaupun Allah tidak kita sembah, tidak kita nyembah, Allah tetap maha segalanya. Allah tidak butuh bantuan manusia. Ya dong, Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita. Untuk apa kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah? Untuk mengembalikan diri kita kepada asal penciptanya, yaitu fitrah atau suci. Manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Rohani manusia akal. Jasmani manusia ini tubuh kita, ya kan? Jasmani manusia berasal dari apa? Tanah. Ya kan? Berasal dari tanah. Karena itu kalau manusia mati, ya jasadnya akan dikubur, dikebumikan di tanah, kan kembali menjadi tanah. Roh manusia berasal dari roh yang suci, itu dari surga. Jadi ketika manusia akan diberi roh, ketika manusia lahir, keadaannya ketika masih bayi suci bersih, bagaikan kertas yang belum ditulisi. Tapi karena kehidupan manusia di dunia, kesucian tersebut tercemar dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Walaupun manusia sudah diberi akal, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, tetapi karena manusia di samping diberi akal, manusia juga diberi nafsu. Kadang akal itu kalah dengan nafsu, sehingga jelas itu dilarang, tetap dilakukan. Jelas itu wajib dilaksanakan, kadang-kadang masih ditinggalkan. Sehingga kesucian tersebut tercemar dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Karena manusia itu tidak ada yang suci, semua manusia itu berdosa, kecuali manusia pilihan Allah, yaitu Nabi dan Rasul, itu dilindungi suci dari dosa kita manusia biasa. Karena manusia semuanya itu tidak ada yang suci, semuanya berdosa, maka Allah memberikan cara untuk membersihkan dosa, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Agar kita nanti kembali menghadap Allah, tetap roh kita tetap dalam keadaan suci. Kalau kita menghadap Allah, roh kita tetap dalam keadaan suci, maka kita akan ditempatkan di tempat yang suci, yaitu surga. Tapi kalau kita menghadap Allah, kita ingkar, kita tidak taat dengan perintah-perintah Allah, maka nanti kita akan roh kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah sudah menyiapkan surga dan neraka. Nah, jadi kita harus tunduk patuh taat. Jangan kalah dengan nafsu. Kita harus mampu mengendalikan nafsu. Namanya apa? Mujahadah bin nafs. Ya, berusaha sungguh-sungguh untuk mengendalikan nafsu. Nafsu itu adalah setan. Itulah maksudnya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Pak ya? Kita lanjut. Yang kedua adalah, ini kalau dicoba buahnya nanti ada sendiri poin-poinnya ya. Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Manusia adalah termasuk makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa berhubungan
berhubungan dengan orang lain tanpa berinteraksi dengan orang lain. Makanya disebut makhluk sosial. Makanya kita jangan sombong. Nah, aku mangan-mangan dhewe karo tanggane ora patek gelem nyapa aruh. Nyambut gawe dhewe ora pernah ganggu tangga, ora pernah ganggu apa lek mati arep ndundung dhewe nang kuburan. Sapa sing arep ngedusi? Memandikan, siapa yang akan mengafani, siapa yang akan menguburkan kalau bukan orang lain. Makanya manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa berinteraksi berhubungan dengan orang lain. Agar hubungan manusia dengan sesama manusia itu bisa mendatangkan manfaat, bisa harmonis, maka Allah memberikan tuntunan agar saling tolong menolong, saling membantu, saling memaafkan, saling mendoakan, saling toleransi dengan manusia. Tolong menolong dalam hal apa? Kebaikan. Bukan tolong menolong dalam kejahatan. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah ta'awanu wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu, 'alal birri wat taqwa. Bila dalam hal kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Ma'idah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala, dan janganlah ta'awanu, kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ismun, dosa, perbuatan dosa. Udwan, permusuhan, pertengkaran. Dalam kejahatan, kemaksiatan.
nanti rangkuman itu kalian itu kalian kirimkan dari saya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dalam berbuat baik, dalam masalah ibadah, masalah kebaikan. Wala dan janganlah ta'awanu, kamu tolong menolong ala ismi dan perbuatan dosa wal udwan dan bermusuhan. Jadi jelas kita tolong menolong itu dalam kebaikan, keluarganya, tetangganya, ya, membutuhkan. Bantuan itu tidak harus berupa uang, ya kan? Tidak harus berupa harta, nasihat bisa, tenaga bisa, ya, gotong royong, tetangganya, keluarganya, ya, membutuhkan apa saja kita bisa membantu. Pokoknya dalam hal-hal yang baik. Kalau dimintai pertolongan untuk membunuh, nah ini larangan jelas. Membunuh itu dosa besar. Ya. Kisosnya menurut Islam orang yang membunuh itu juga harus dibunuh. Ya. Kalau tidak dibunuh, harus mengganti 100 ekor unta diserahkan sekaligus kepada keluarga yang berbunuh. Menurut Islam, nek rati pateni, nek dimaafne. 100 ekor unta kaiso nek kene unta ya sapi. 100 ekor sapi sekaligus tidak boleh dicicil, nyawa satu. Bayangkan. Ya. Makanya ya, kalau kita paham, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang masalah sepele, masalah pacar, masalah itu sudah melakukan pembunuhan, perebutan, parkir, penurunan, astagfirullahaladzim, nyawa. Semua yang kita lakukan itu sekecil apapun akan dicatat dan akan dibalas. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita itu berpegang teguh pada agama yang kuat, insya Allah selamat hidupnya. Orang yang tidak berpegang pada agama yang kuat, coba melakukan apapun dianggap biasa, nyawa dianggap Masya Allah. Balasannya itu sangat, ya kan? Dan orang yang membunuh itu tidak akan menerima, misalkan yang dibunuh orang tuanya, tidak akan menerima hak waris, menjadi hilang hak warisnya. Tidak bisa menuntut, tidak bisa. Hak warisnya menjadi hilang. Kadang-kadang kan ada orang tuanya dibunuh karena ingin menguasai hartanya. Justru dengan membunuh itu maka akan hak waris menjadi hilang. Ini tolong menolong dalam hal kebaikan. Dilarang tolong menolong dalam kejahatan, dalam perbuatan dosa. Di samping kita diwajibkan tolong menolong, kita sesama manusia juga harus saling mendoakan. Caranya mendoakan dengan apa? Mengucapkan
salam. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama manusia, kita diperintahkan untuk mendoakan. Assalamualaikum. Ini maksudnya Pak, semoga kamu mendapatkan keselamatan di dunia. Diberi penghormatan. Jawabnya harus bagaimana? Mendoakan hukumnya apa? Mengucapkan salam. Sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan ya enggak dosa. Tapi apa timbangane kono? Halo, hei, piye kabare? Assalamualaikum, soleh pahala. Halo, piye Anda? Baru setelah itu menanyakan piye kabar? Salam dulu. Podo keluar energinya yang membawa manfaat. Bisa mendapatkan pahala. Dan menjawabnya itu hukumnya wajib. Dan jawabannya harus lebih baik. Jadi kalau diucapkan Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih baik. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kamu juga mendapatkan keselamatan dan mendapat rahmat dari Allah. Lebih baik. Jawabannya harus. Ini dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibuka. Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum. Nanti kalau sudah satunya aja, sudah. Terus nanti lagi, karena kita ya. Min tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Bisa 86 ya. 80 wa idza qiyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi
penghormatan dengan suatu penghormatan. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jangan hanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu hanya seimbang. Yang lebih baik harus dilanjut warahmah. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu biaksan dengan yang lebih baik. Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi harus dijawab. Karena menjawab itu hukumnya wajib. Misalkan saya masuk salah, otomatis semua itu ditujukan kepada saudara, kepada kalian. Makanya harus dijawab. Kalau tidak menjawab ya dosa, yang mencatat malaikat aktif. Harus dibalas dengan yang lebih baik. Jadi dengan sesama manusia agar hubungan kita bisa mendatangkan manfaat, bisa barokah, ya, maka harus yang baik, harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan makanya perbuatan yang bisa merusak hubungan itu harus dijauhi. Yang bisa merusak, bisa mengakibatkan hubungan kita jadi putus, ya kan? Kadang hanya masalah sepele, kita tidak mau saling menyapa. Kalau sampai 3 hari itu dibumi haram. Jadi diberi kesempatan, harus saling. Jangan aku merasa, kabeh merasa nggak salah. Sing salah kono aku gak kondisi. Sing apik ya bangga orang yang mau mendahului kebaikan walaupun dia tidak salah. Isramu. Ya kan? Yang penting jangan sampai kita bisa merusak hubungan kita tetap baik. Terjalin silaturahmi. Kalau kita mau silaturahmi itu akan bisa menambah rezeki, ya, menambah umure tambah panjang, ya, bisa mendatangkan rezeki. Coba misalkan kalau kita menghadapi masalah kita menengah, kita diam saja. Kalau kita silaturahmi, curhat dengan temannya, dengan saudaranya mungkin, dengan orang yang kita anggap lebih, yang bisa memberikan, ya, nanti kan dinasihati, diberi jalan keluar, diberi solusi. Makanya bisa mendatangkan rezeki, ya, umurnya mana? Berapa orang kalau wis meneng susah selisih, kurus selisih, sakit, mati. Ya. Kalau kita mau silaturahmi, mau menjaganya, kita akan enjoy. Kita akan, akan diberi solusi, diberi nasihat, diberi jalan keluar. Mungkin akan dibantu, diberi pertolongan. Makanya jangan sampai hal-hal atau perbuatan yang bisa merusak hubungan harus berusaha kita jauhi. Sebab
Allah itu menganggap manusia itu sama. Ya. Jadi baik itu yang punya derajat, punya pangkat, punya kedudukan tinggi, di hadapan Allah itu sama. Ya kan? Warna kulit, kecantikan itu enggak, ya kan? Menurut Allah itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Walaupun punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, orangnya kaya, mobilnya banyak, bahkan punya pesawat, tapi kalau dia tidak iman, tempatnya tetap di neraka. Walau kita tidak punya apa-apa, orang miskin, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tapi kalau kita taat, takwa pada Allah, kita ya, jadi orang yang iman, percaya dengan ajaran Allah, kepercayaannya dibuktikan dengan sungguh-sungguh, jadi orang yang iman, maka tempatnya di surga. Jadi kedudukan jabatan itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Yang membedakan itu hanyalah tingkat ketakwaannya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 19 Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia. Karamun itu mulia. Akramakum. Yang aku muliakan di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Paling mulia, paling takwa. Takwa itu dari kata qawiyun. Qawiyun artinya dekat. Orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang betul-betul mau menjalankan perintah-perintah Allah dan betul-betul berusaha menjauhi larangan Allah. Dekat dengan Allah. Walaupun kita tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan. Kita orang awam, manusia biasa, nggak apa-apa. Yang penting, ya lah. Banyak harta justru nanti pertanyaan di akhirat akan lebih banyak. Kita syukuri. Kalau banyak, kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Mau membantunya kok harta pirang-pirang toh lek mati ya tadi gowo. Iki nyekolah nih anak sing dhuwur ben dadi wong ngerti. Orang itu kalau ngerti mesti pintar, tapi orang pintar belum tentu ngerti. Ngerti tanggung jawab, ngerti kewajiban, ngerti ya. Tata krama, ngerti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa di antara kamu. Surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Nanti enggak langsung nanti pokoknya dalam minggu ini ya, nanti pertemuan nanti kan 2 minggu kan. Nah, dalam 2 minggu ini dikirimkan, tidak sekarang langsung. Kadang-kadang kalau nulis seperti itu nggak bisa bagus. Langsung juga boleh. Ya. Ya. Sekarang yang ketiga. Ini memang saya carikan buku yang kalau buku yang modulnya itu nggak ada, seandainya ada ya tetap itu bukunya tebal, tapi uraiannya itu agak sulit difaham. Maka saya carikan yang lebih mudah, yang ringkas, lebih mudah difaham. Toh intinya juga sama. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan makhluk lain, termasuk alam semesta dan seisinya. Jadi tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Jadi tadi sudah saya katakan, ya, alam semesta dan seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi agar hidup manusia itu lebih berhati-hati sejahtera. Oleh karena itu alam harus dimanfaatkan. Tidak ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua ciptaan Allah mulai dari yang paling kecil sampai yang besar, matahari, bulan, bintang, planet, semua ini bermanfaat bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia. Ini ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, semua berguna. Kalau sampai kita belum bisa memanfaatkan karena kita ilmu kita belum sampai, belum bisa kalau kita mau berpikir, mau menggunakan akal, mau mengadakannya, semua itu harus pakai ilmu. Pasti kita akan bisa memanfaatkan alam itu diciptakan sangat baik tadinya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bisa ditulis dulu enggak apa-apa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat telah nampak kerusakan dhaharal fasadu kerusakan fil barri di daratan wal bahri dan di lautan. Bima kasabat aidi yatun tangan, karena perbuatan tangan manusia, karena olah manusia sehingga menjadi rusak, alam menjadi rusak. Tanaman yang sudah baik ditanam dengan baik yang ditebangi dia sehingga terjadi banjir, terjadi tanah longsor. Rusak karena apa? Perbuatan manusia yang serakah yang ingin karena perbuatan manusia. Padahal kita disuruh melestarikan, menjaga, mengolah dengan sebaik-baiknya agar bisa memanfaatkan. Manusia itu butuh
Manusia hidup itu butuh apa? Sandang, pangan, papan, sandang, pakaian. Ya kan? Manusia butuh untuk menutup aurat, pakaian untuk perhiasan. Pangan, makan, orang nggak makan ya nggak bisa hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kita makan agar bisa hidup. Orang hidup untuk makan. Orang bermangan. Butuh makan. Butuh papan tempat tinggal. Tempat makan makanan. Ya semua berasal dari tanah. Padi, lauk pauk, ikan, terus binatang untuk kita ambil dagingnya, kita ambil susunya, untuk ya, butuh, makanya harus saling dijaga, harus diberi tempat tinggal, diberi makan, tidak boleh disakiti untuk hiburan burung, ya harus diberi makan, diberi tempat tinggal yang layak, karena kita butuh papan tumbuh-tumbuhan untuk makanan ternak, untuk makanan kita, sayur, ya, untuk tempat tinggal, papan. Semua ini kita bisa mendapatkan kalau kita bisa punya ilmunya. Makanya manusia dianggap sebagai khalifah agar dijaga, dilestarikan, jangan dirusak alam, tidak boleh dirusak. Ini karena kita semua butuh. Tapi tidak semua yang ada di alam ini bisa langsung kita nikmati, perlu diolah dulu. Ada yang langsung bisa nikmati buah-buahan, langsung bisa kita nikmati. Kalau hewan harus diolah terlebih dulu. Di dalam tanah itu banyak terdiri kekayaan yang melimpah, emas. Juga di tanah. Terus apa lagi? Batu bara. Terus tambang. Ya. Emas, batu bara, minyak, mulai minyak tanah, bensin, bensol, semua itu ada di tanah. Kita bisa memanfaatkan kalau kita bisa mengolah. Kita bor, kita olah. Kita bisa mengolah kalau kita punya ilmunya. Makanya kita harus diwajibkan menuntut ilmu agar bisa kita memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak. Nanti akibatnya yang akan menanggung juga kita. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Huwa dia. Ansha'akum. Minal ardi wastamarakum. Fiha. Surat Hud ayat berapa 7? Wa ansha'akum minal ardi. Surat Hud ayat 1. Wa ansha'akum minal ardi
wasta'marukum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari tanah, yang menjadikan manusia dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Wa amsyakum minal ardi wasta'marukum fiha. Dia Allah. Dia Allah itu dikurung karena nggak ada sebutan Allah di situ. Dia yang dimaksud dia Allah yang menjadikan kamu, menjadikan manusia dari tanah, dari bumi, apun dari tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya yang memakmurkan, mengolah, melestarikan, menjaga, memanfaatkan alam itu manusia. Makanya manusia diangkat sebagai pemimpin di muka bumi. Wa amsya'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Sudah ada 1,5 jam? Istirahat dulu ya. Tapi berikutnya.